Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam kakak-kakak. Malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Sehat Kak. ya? Baik, Kak. Ya. Sehat walafiat. Kurang bagus ini. Sehat. Oke. Baik, kakak, tak tolong pada kakak sebelum kita mulai kegiatan ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Mungkin Kak Asdar lah. Kak Asdar bisa pimpin doanya, Kak Asdar. Bisa, Kak, bisa. Halo Kak Asdar. Bisa, Kak, bisa. Ya, baik. Kakak-kakak, sebelum kita memulai kegiatan tatap maya pada malam Ya, hari ini, silakan, mari Asdar. kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Saya serahkan kembali ke Kak Fasilitator. Kak Andi cukur baru di ngeri. Dari kemarin malam kakak baru sadar. Iya, dari kemarin juga Terima setelah kasih Kak Asdar telah memimpin doanya pada malam. Siap. Baik, terima kasih Kak Asdar telah memimpin doanya pada malam hari ini. Jelek jaringannya Kak Agus. Ya, jaringan memang di sini di anu ladongi, jelek sekali. keluar nih Pak Fasil. Pindah di air saja. Yulpa silakan eksekusi Yulpa. Asdar, Ayo pindah di kita air. bubar. Bagus jaringan. Ulfa, bagaimana? Cemilan sudah siapkah? Sudah siap kiri kanan ini. Itu media tutup kamera itu gara-gara makan. Tahu aja. Fajar. Mana lagi Fajar ini? Mana Fajar? Penonton. Di Fajar penonton setia. Ini makanannya. Apa? Seperti mau ganti Fasilta. Astagfirullah. Astaga. Bercanda. Cerita balik. Dia bercanda. Udah kenapa mukanya Kak Fatma ini? Berubah karena kita juga berubah dalam kata.
Cukur baru kau, cukur baru. Jadi Coba perhatikan itu di jidatnya. Kak Sekasih ke Fasil, jempol di 2. kelas 4 silakan bawa materi. Kasih 4 Padahal dari jempolnya, malam 4 ke sini. malam. Kasih 4 gara jempolnya. Dengan jempol Tumben kaki. Fajar ada suaranya. Kamu Pak Fasil. Lagi mengantar pula orang tua ini. Oh, saya kira mengantar pengantin. Jadi saya nyimak-nyimak saja ini. Jadi jaringan kayaknya bagian sana di karena banyak yang keluar masuk ini. Oke kakak-kakak, malam hari ini sudah banyak ini ya. Terganti Fasilnya di. Silakan. Kita Halo. bubar. Ya silakan. Halo, kakak. Siap kak. Mohon maaf ini jaringan saya kurang Hampir bagus. menyebar, Pak. Hampir sepulang. Siapa yang itu marilah kita pulang. Hampir sepulang pala saya di rumah Ji. Bagi Iya. dulu anunya, bagi dulu honornya baru kita OTW semua pulang. Oh jelek betul jaringan di di sini di Ladongi. Kalau tidak pakai wifi, jelek sekali. Ulpa bagi-bagi dulu makananmu Habis nih. Di mana Pajar? Kenapa? Weh, Pajar Sudah tukaran nomor HP Kak Fajar? Iya. Sudah tukaran nomor HP? Dengan siapa tuh? Bersuara sih dulu Kak Fajar. Halo kakak. Bisa didengar suara saya? Bisa kak. Bisa. Saya. Wah, ini mohon maaf ini jaringan saya kurang bagus ini di rumah ini. Kayaknya kendala teknis. Jaringan tidak bersahabat memang ini kak malam. Ya. Mohon maaf sekali nih. Ini lagi diandoin ke gerimis. Wih. Di sini basah dengan keringat. Gerimis ya. Tapi di sini yang parah ini. Persentase saya belum muncul ya? Belum kak, belum. Belum ya? Astaga. Kakak, saya cari jaringan dulu ya. Mohon menunggu barang 10 menit bisa kan? Mungkin kakak? Mohon maaf. Bisa kak, bisa. Bisa ya? Bisa. Kita menunggu. Bisa kak. Ya, saya cari WiFi dulu ke luar. cerita. Iya, 10 menit kita mau bully Ya, juga. silahkan kakak berdiskusi.
Kita Ya, mau ya. diskusi berat dulu, Kak. Nggak sampai kayaknya 10 menit paling. Nanti pakai anu saja, video yang lama. Tinggal modulnya dibikin. Kasdar di luar angkasa ya. Ya, saya kasih berlibur Kak dulu di luar angkasa. Karena di bumi terlalu gacor. Curhat. Kalau saya mau ke Lupa ini. Ketawa-ketawa gara-gara habis makan itu. Nggak ku tahu Kenyang. kayak tuh bersemangat sekali dari tadi dia Oh, senyum Bersemangat terus. sekali. Senang terus dia kan Ketawa saya. terus. Iya, Sudah makan kontrol. Tidak tahu ketawa tanpa sebab. Daripada diam saya curiga. Kasdar. Sama-sama Pak, di luar ini angkasa. kita ini lagi di planet ini. Jadi astronot. Itu ada sandarannya, ada kursinya di belakang toh, enak sekali. Kayak ada terbang tuh. Goyang-goyang. Kenal berangkat nih. Nih, Rangka-rangka ya. hasil dia tahu nih Tindri nih. Ada Fatil satu di situ. Kita Getar-getar kan. lanjutkan. Saya tunggu kini Bu Ada Mariam kita datang di nyalakan. rumah, enggak datang-datang Ki. Tadi Kasdar, ada penumpang tadi belakang, saya lihat. Ini ini Dia ada, kameranya nunggu ada fasilitator baru Oh iya, di sana. Iya itu Kan pastinya. seperti jaring-jaringan. Acara apa Fatma lah, panggil Kak juga. Di sini acara PPG dan PKG. Awai. Tak mau jika saya kira acara makan-makan. Dikenari Sekali habis dari keluar jaringan ini kesian bagus. cari jaringan di tempat tinggalku mati lampu terus. Ulfa, Oke, saya kira kita mau buat planning ini, Ulfa. Kapan Oke. jadwalnya? Kak sini Fatmala, kita acara silakan makan. bawakan materi. keluarga. Ada Iya. ujian. Ya bisa materi makan-makan dulu Kak Ulfa. Besok. Iya, kalau Ulfa dia bilang itu silakan, kemarin dia bilang mau snacknya. bikin bikin songgi. Besok sore. Lucu Fatma lah, bakotek-kotek mulunya baru ndak mau sekali kena kamera mukanya. Ndak mau saya lagi berarti aku putar-putar di kamera ndak mau lagi ndak mood Kak. Enggak. Ndak ada pakai maskaranya. Ndak ada pakai maskaranya. Lagi berdarah kayaknya. Bukan malu dia, kayaknya mau tidur dia itu. Lagi berdarah kayaknya. Dua penyakit di sini. Kalau Iulpa matikan kamera dia makan, kalau Fatmala matikan kamera dia baring. Wah, dia tahu sekali. Kalau Mariam tidak menyalakan kameranya? Kalau Bu Seolah Mariam HP-nya tidak nonton. menyalakan dia karaoke itu. Dia bulan madu. Nggak nyalakan kameranya tapi nyalakan mikrofonnya jadi kedengaran semua itu suara lagu. Iya menyanyi dia. Di sini makanya bagus nih. Oh, mau kamu nonton nih? Udah sedih tuh. Pakai pemeran pengganti. Tinggal lutut itu kelihatan di kameranya Bu Fatma. Oh itu baring itu ya lututnya baring nih. Tuh. Oh, Mister Toto. fasilitator baring nih. Ayi. Dek naga. Bagaimana Lagi caranya nonton drakor ini, dia lagi nonton drakor. Kecita sana. mau Zoom tapi tidak ada pesertanya masuk di room. Kita libur kita peserta pada lari semua. Dia kabur nih. Ada juga peserta lari-lari di. Wih, Dia kabur pesertanya. Ayo abang. Dedek, odong.
Masih. Tunggu, nggak bisa lihat mukanya. Matikan kameranya, letong. Aduh. Dia agak tak background magelo kita. Pak Sudirman yang belum masuk kayaknya nih. Jadi Kalina juga kayaknya belum masuk. Kalina ada nih itu. Mana Kalina. Kandi? Masuk kan mati. Sudah melahirkan nih. Kakak Lina belum. Terima kasih banyak, Ki. Ada kakak Kalina. Bukan. Kita, Ki. Saya tidak tahu siapa yang kerjakan ke postesku tadi malam. Kakak Asdar mungkin. Kakak Asdar itu yang kerja. Semua protes karena dia tidak kasih dapat 100, Kak. Oke, diam-diam dulu. Diam-diam dulu. Ada grup. Ya betul tawa. belum dapat jaringan. Ada nih anu Kak Agus deh. Iya, ada grup. Di grup. Baca dulu di grup. Grup baca Oh, ini. dulu. Masing-masing Dapat nih, grup ada baca nih. dulu. Ada nih Kak Agus. Kenapa? Tidak boleh. No comment. Oh, terima kasih. Baik kakak, mohon maaf ini menunggu agak lama ini. Saya kurang bagus jaringan di rumah. Saya menumpang ini di DSD terdekat. Bagaimana? Sudah terlihat kakak-kakak? Aman Kak, aman. Sudah. Oke, kelihatan nggak? Sudah Kak. Oke. Ya. Saya ulangi kembali ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat malam kakak. Sehat-sehat ya. Sehat. Lihat Kak. Oke, itu yang saya harapkan. Tetap semangat ya, masih semangat ya. Masih ada sekitar 7 lagi kalau tidak salah ya pertemuan kita pada tatap maya PKG PJOK ini. Hari ini kita akan membahas tentang aksi nyata, persiapan aksi nyata, yaitu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini durasinya 2 JP, yaitu kurang lebih 90 menit. Baik, kita lanjut. Oke. Jadi di sini is breakingnya yaitu tenangkan hati, pikiran, arahkan semua perhatian. Baik kakak, mohon perhatiannya. Ya, kita sejenak, hati dan pikiran kita. Kalau bisa kita diam sejenak selama kurang lebih 2 menit ya. Baik. Ya, silahkan kakak. Tenangkan pikiran kita. Lepaskan semua beban-beban yang ada. Munculkan rasa syukur pada diri kita atas apa yang kita telah dapatkan.
eh, buka mata pelan-pelan. Ya, oke. Terima kasih kakak telah menenangkan pikiran, hati dan pikiran. Baik, saatnya kita lanjut ya. Ya, doa tadi sudah ya. Sudah dipimpin sama Kak Asdar. Selanjutnya kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas kita masih seperti yang dulu, masih sama ya. Tidak ada yang mau ditambahkan ya. Oke, yang terpenting di sini adalah hadir seutuhnya, gitu ya. Baik, kita lanjut. Jadi tujuan dari sesi kita pada malam hari ini yang ada dua, yaitu yang pertama merefleksikan koneksi antar materi, ya. Sejauh mana kakak-kakak memahami materi yang sudah diajarkan, yang sudah dipelajari maksudnya ya. Kemudian yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Nah, jadi dua itu tujuan kita. Jadi agenda kita pada malam hari ini yaitu yang pertama adalah refleksi koneksi antar materi selama 30 menit. Kemudian penjelasan tugas aksi nyata pengantar. Kemudian yang ketiga yaitu dialog, diskusi tanya jawab. Kemudian yang keempat yaitu penutup. Nah, jadi ada 4 agenda kita pada malam hari ini. Baik, kita masuk di agenda kita yang pertama, yaitu koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Jadi sebentar kakak-kakak mengkoneksikan antar materi paket modul 1 dan 2. Ya, baik. Nah ini pembelajaran yang efektif. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Nah, mungkin malam hari ini kita hanya berdiskusi, tidak ada kita mengerjakan tugas, hanya diskusi saja. Baik kakak, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Mungkin kakak-kakak bisa menjawabnya. Ini, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Bagaimana? Menurut kakak-kakak, sejauh mana sih keterampilan mengajar PJOK, pemahaman tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ya, silakan kakak-kakak. Silakan, boleh open mic. Ya. Halo kakak. Lagi berpikir dulu ini, Kak. Oh ya, ya. Sejauh mana sih pemahamannya? Maksudnya itu sejauh mana sih pemahamannya tentang eh, keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu? Karena nanti kan dalam membuat apa namanya aksi nyata.
Jadi kan saya ingatkan kembali ya, pembelajaran mengajar PJOK yang efektif kan ada 9 kriteria pembelajaran, 9 aspek pembelajaran yang dapat dikatakan efektif. Yaitu yang pertama, tujuan pembelajarannya itu harus jelas, keterlibatan siswa aktif, itu ya. Kemudian pengajaran berdiferensiasi, adanya pemprogresan dan pentahapan pengembangan konten, kemudian demonstrasi keterampilan dan penjelasan, kemudian adanya umpan balik, kemudian komunikasi efektif, penilaian dan evaluasi, ya, dan ke-9 adalah keselamatan. Jadi ada 9 aspek, ya. Jadi menurut kakak sejauh mana sih pemahamannya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Ya silahkan, Kak Andi. Ya, Mungkin. jadi kalau setahu saya itu Kak, Ya, keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu penting karena dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu kita dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Kita juga bisa mengembangkan kemampuan fisik dan kemampuan motorik peserta didik. Kita juga dapat membentuk karakter dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran peserta didik. oke. Oke, terima kasih Kak Andi telah memaparkan pemahamannya terkait keterampilan mengajar PJOK. Bagaimana kakak yang lain? Ya, bagaimana? Mungkin dari Kalau kalau bagi ya, saya ya, pribadi itu untuk ya. sejauh ini tentang pembelajaran mengajar PJK efektif itu yang pertama kita perlu ketahui pengetahuan mendalam tentang materi PJK. Karena selama ini pengetahuan materi dalam PJK terus terang saya pribadi Pak masih banyak yang belum saya tahu walaupun saya sudah lama mengabdi. Itu yang pertama pengetahuan mendalam tentang materi PJK. Yang kedua mampu rencanakan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga menguasai berbagai metode dalam pembelajaran PJK khususnya. Ya, itu saja Pak. Makasih banyak. Oke, terima kasih Kak Muslimin atas komentar terkait dengan pemahamannya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Baik, eh, ya lanjut. Siapa lagi kakak? Mungkin dari siapa ya? Kak Yulpa dulu mungkin coba memberikan pemahamannya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ya, sejauh mana sih pemahamannya Kak Ulpa terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Halo Kak Ulfa. Ya. Oh ini ya sudah ada Kak Asdar. Pemahaman mengenai pembelajaran PJOK efektif terus berkembang seiring apa ini? Oke, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan zaman yang semakin kompleks. Baik, terima kasih. Selanjutnya, siapa lagi? Boleh di kolom chat. Silahkan. Atau langsung juga boleh. Karena kita hari ini tidak ada tugas, hanya kita berbincang-bincang. Ya, enggak apa-apa. Eh, Silakan aja kakak-kakak mengutarakan pendapatnya atau pemahamannya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ya, silahkan. Halo.
Ya, halo. Kakak. Ya, Saya silakan. sedikit, Mungkin Kak, menurut ya, pribadi saya ya, apa dulu ini Kak, pembelajaran suyatnya? yang Nah, efektif oke. yang dilakukan dalam PJOK ini adalah pembelajaran yang secara berlangsung dengan tujuan belajar peserta didik menghasilkan keterampilan dan sikap yang baik. Saya ulangi, pembelajaran PJOK yang efektif menurut saya ini adalah untuk mencapai suatu tujuan Ya. dan menghasilkan peningkatan pengetahuan, keterampilan, atau sikap siswa dalam pembelajaran PJOK. Oke. Terima kasih Kak Suyatnya telah memberikan memaparkan pemahamannya terkait pembelajaran PJOK yang efektif. Ya. Oke, silakan Kak Anto mungkin mau menyampaikan pemahamannya. Ya, terima kasih Kak. Ya, kalau menurut saya, pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu kita terlebih dahulu harus merencanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Karena kenapa? Kalau pembelajaran tidak menyenangkan, otomatis peserta didik itu tidak akan aktif melakukan pembelajaran tersebut. Apalagi kalau pembelajaran yang kita lakukan itu monoton, dia tidak akan aktif itu. Ya, makanya kita harus merancang pembelajaran yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan peserta didik supaya dia bisa betul-betul aktif dalam pembelajaran tersebut. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Suprianto. Jadi memang ya ada 9 aspek itu pembelajaran yang dikatakan efektif. Itu yang pertama tadi adalah tujuan pembelajarannya itu harus jelas ya, bagaimana tujuannya itu harus jelas dia. Kemudian keterlibatan aktif peserta didik. Nah, di sini berarti kan harus ada metode yang bagus, yang baik, yang menyebabkan peserta didik itu aktif. Kemudian itu ada pengajaran berdiferensiasi. Selain metode, ternyata harus ada juga, artinya harus kita mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Ya, kemudian adanya pemprogresan dan pentahapan konten. Kemudian demonstrasi keterampilan dan penjelasan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada umpan balik. Kemudian juga komunikasi kita terhadap peserta didik mungkin juga harus efektif. Nah, selanjutnya adanya penilaian dan evaluasi. Dan yang terakhir itu tidak lupa juga kita harus memikirkan tentang keselamatan. Jadi dalam PJOK kan ada aktivitas gerak. Nah, makanya kita harus memikirkan tentang keselamatan. Baik, selanjutnya saya akan buka di kolom chat. Di sini ada Fatmala, peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dan dapat merefleksikan pembelajaran. Baik. Nah, Asdar lagi karena pembelajaran efektif merupakan kunci dalam pengembangan potensi siswa secara holistik baik dari segi fisik, kognitif maupun sosial emosional. Baik. Apa ada lagi yang mau menyampaikan pemahamannya? Cukup ya. Baik, kalau cukup kita lanjut lagi. Masih kita diskusi nih. Nah, ini. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Nah, ini. Oke.
Ada Kak Mariam, kemampuan seorang guru dalam menyampaikan materi PJOK. Baik. Nah ini selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Ya, silakan kakak-kakak. Ini. Jadi sebelum kita melakukan aksi nyata, kita akan merefleksikan dahulu terkait pemahaman kakak-kakak terkait modul 2 ini. Dan di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang sudah diajarkan. Ya, silakan Kak Muslimin. Kalau bagi saya Pak tentang pemahaman saya terkait dengan mengajar itu yang pertama menyiapkan betul-betul modul yang dapat dipahami oleh siswa atau materi yang dapat dipahami oleh siswa sendiri dan dapat menerimanya dengan baik. Oke. Kasih Pak. Oke, terima kasih Kak Muslimin. Baik, siapa lagi kakak? Ya, Kak Andi. Silakan Kak Andi. Kedengaran di suara gua? Ya, jelas Kak Andi, jelas. Oh iya. Apa strategi mengajar, Di? Ya, bagaimana pemahaman Kak Andi terkait strategi mengajar? Kalau pemahaman saya itu tentang strategi mengajar, Kak, singkat Ji. Strategi mengajar itu menurut saya pendekatan yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan dari pembelajarannya. Oke, pendekatan ya. Ya, pendekatannya ini bisa seperti metodenya atau tekniknya atau aktivitas apa yang dilaksanakan guru tersebut di dalam pembelajarannya. Oke, terima kasih Kak Andi. Ya, sama-sama Kak. Ya. Ada lagi? Silakan kakak. Kita sharing-sharing pemahaman biar semakin mantap nanti dalam melaksanakan aksi nyata kita terkait paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke. Silakan kakak-kakak. Kak Muslimin sudah tadi. Bagaimana ini ibu-ibunya? Halo. Kak Mariam mungkin. Bersuara dulu Kak Mariam. Yulfa, berhenti makan dulu Yulfa, ngomong dong. Ya, silakan. Jangan Pak, ya tunggu dulu silakan Kak berpikir Ulfa. Kak. Sakit perutku, Be. Oh iya. Oke, kita sharing-sharing saja, maksudnya kita diskusi santai lah. Artinya bagaimana sih pemahamannya? Kita menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, aman dan mendukung. Mendukung. Oke. Makasih Kak Mariam. Oke. Kak Lina, strategi mengajar adalah pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan adalah pendekatan yang digunakan untuk menyampaikan materi secara efektif dan menarik minat siswa. Oke, terima kasih Kak Lina. Kak Gusmianti, strategi mengajar yaitu tindakan guru dalam melaksanakan rencana mengajarnya. Oke. Baik, jadi strategi mengajar yang sudah dipelajari di modul ini kan ada strategi mengajar instruksional, ada juga strategi mengajar non instruksional. Jadi itu terus dalam modul itu juga diajarkan tentang gaya mengajar ya. Saya ingatkan kembali, ada gaya mengajar
yang produktif, ada juga gaya mengajar yang reproduktif. Kalau tidak salah itu ada 11 ya kemarin waktu tatap maya kedua kayaknya kalau tidak salah. Itu ada 11 gaya mengajar. Nanti silakan kakak pelajari kembali strategi mengajar gaya mengajarnya. Salah satunya yang saya ingat itu adalah gaya mengajar komando ya. Itu adalah gaya mengajar yang kalau menurut saya itu tradisional sekali. Kemudian yang disarankan gaya mengajar yang berpusat pada peserta didik itu adalah gaya mengajar yaitu yang belajar mandiri, kayak belajar mandiri. Itu kasta yang paling tinggi dalam dalam paradigma terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, silakan kakak. Saya hanya mengingatkan kembali saja, silakan kemukakan pemahamannya terkait strategi mengajar yang dapat mendukung pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ayo, siapa lagi? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut lagi ya. Gimana? Lanjut. Lanjut, Kak. Oke. Kita lanjut saja ya. Oke, selanjutnya ini. Sejauh apa pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak? Nah, ini. Terhadap pendidikan gerak. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak dapat mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah ini, silahkan kakak. Kita diskusi saja, diskusi santai terkait pemahaman model pendidikan gerak. Halo? Halo? Ya, bagaimana ini kakak? Halo Pak. Ya, silakan Kak Ulfa. Ya Pak. Ya, silakan. Bagaimana pemahamannya Kak Ulfa terhadap model pendidikan gerak? Ya, bagaimana Model pemahamannya? pendidikan Silakan. gerak yaitu Ya. setahu saya Pak, pendekatan pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep gerak dasar. Gerak, ya. Ya, gerak Meliputi dasar ya. Meliputi kesadaran tubuh. Ya. Terus tujuannya untuk membantu siswa memahami dan menguasai gerakan tubuh secara efektif. Oke. Oke. Ya, silakan Kak Andi. Kalau saya Kak, menurut saya pendidikan gerak itu pendekatan pembelajaran yang sangat efektif untuk mengembangkan kemampuan gerak atau kemampuan motorik anak atau peserta didik dibanding dengan model pendidikan yang lainnya. Oke. Itu ya. Nah, apakah pemahaman Kak Andi terhadap model pendidikan gerak ini dapat mendukung terhadap PJOK yang
pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Iya, Kak. Cukup ya? Bisa mendukung Iya, ya pemahamannya Kak Andi? Iya, karena pada dasarnya kan PJOK itu lebih menekankan pada gerak, pada pendidikan gerak dibanding dengan jenis pendidikan lainnya. Mungkin ada beberapa materi yang tidak menekankan pada pendidikan gerak seperti budaya hidup sehat misalnya, tapi hampir semua materi paling dalam 1 tahun itu dari 10, anggaplah ada 10 bab pembelajaran, mungkin cuma ada 2 bab yang bukan tidak berhubungan dengan gerak. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Andi. Ya, sama-sama. Oke, silakan Kak Anto mungkin. Oke, terima kasih. Kalau menurut saya ya sudah mendukung pendidikan gerak, karena di dalam pendidikan gerak itu terdapat konsep tubuh, kemudian konsep usaha, konsep ruang, dan konsep keterhubungan. Jadi itu meliputi semua itu di model pendidikan gerak. Oke, terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Suprianto. Ya, jadi memang dalam pendidikan gerak itu sudah ada di situ dibilang adanya konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Jadi ada 4 konsep. Nah, jadi pendidikan gerak itu adalah sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Jadi komponen gerak ini merujuk pada gerakan manusia yang paling dasar, yaitu gerakan fundamental seperti dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti jalan, lari, lompat, tolak, melempar, menangkap, dan membungkuk, membengkok, dan lain-lainnya. Jadi itu ya. Oke. Ada yang dari di chat, ini juga ada yang di chat. Ada Kak Lina, model pendidikan gerak adalah sebuah pendekatan yang menekankan pada pemahaman dan penguasaan konsep gerak. Oke. Kemudian di sini, ini ada Kak Asdar juga ya. Oke. Kak Asdar, pendidikan gerak merupakan komponen penting dalam pendidikan jasmani olahraga. Ini adalah proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan keterampilan motorik, koordinasi, keseimbangan, dan kelenturan melalui berbagai aktivitas fisik. Oke. Kemudian ada di sini Kak Suyatnya, pendekatan yang digunakan guru menyampaikan materi kepada siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Oke. Ada Kak Rikar, menurut saya model pendidikan gerak yang saya pahami yaitu pendekatan mengajar yang bertujuan mengembangkan keterampilan gerak dasar peserta didik. Oke. Baik. Selanjutnya kita masuk di pendidikan kebugaran. Nah, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Nah, oke, silakan kakak. Mungkin yang belum ini. Ya. Ada Kak Fajar? Halo Kak Fajar. Ya, Kak. Halo. Ya, ya. Silakan Kak Fajar. Berkomentar terkait model pendidikan kebugaran, Kak Fajar. Mungkin Kak Mungkin saya Fajar jawab bisa membantu. dikit. Ya. Ini model pembelajaran pendidikan jasmani itu dalam pendidikan jasmani yang menekankan pengajaran gaya hidup aktif. Oke, hidup aktif ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Fajar Ya, telah sama-sama, memberikan Pak. pemahamannya.
Oke. Ya, lanjut. Siapa lagi? Kak Rikar mungkin, Kak Rikar. Oke, Kak. Ya, silakan Kak Rikar. Menurut Bagi pemahaman saya, pemahaman. ya, menurut pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran jasmani itu, yaitu model pembelajaran yang mana menekankan pada pengajaran gaya hidup aktif dengan cara melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja, Kak. Oke, terima kasih. Apakah pemahaman Kak Rikar? Halo Kak Rikar, mungkin masih? Ya, halo. Siap. Ya, apakah pemahaman Kak Rikar terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Menurut saya sudah mendukung. Utamanya itu yang kemarin biasa kita lakukan pada saat praktek tatap muka, itu sangat berperan aktif sekali kalau kami terapkan kepada siswa terkait masalah pengukuran denyut nadi, ya, itu kalau kita terapkan kepada siswa mungkin pasti peran siswa peserta didik pasti di situ akan semakin menonjol dan menarik. Itu saja. Oke, terima kasih Kak Rikar telah sama-sama berbagi pemahaman. Oke, ada lagi? Oke, silakan Kak Andi. Ya, kalau menurut saya Kak, model pendidikan kebugaran itu model pendidikan yang dilaksanakan kegiatan pembelajarannya itu untuk meningkatkan kebugaran fisik, keterampilan motorik dan pengetahuan peserta didik tentang kesehatan. Oke. Ya, jadi bagaimana pemahaman Kak Andi terhadap model pendidikan kebugaran? Apakah sudah mendukung paradigma terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Iya Kak. Sudah ya? Mendukung. Oke. Terima kasih Kak Andi. Siap. Mendukung ya. Oke. Jadi kalau sudah sangat mendukung artinya ini kan sudah siap melakukan aksi nyata ya. Insya Allah. Siap ya. Jadi ada juga di kolom chat. Ini model pendidikan kebugaran adalah suatu pendekatan pembelajaran dalam pendidikan jasmani dan olahraga berfokus pada pengembangan kebugaran peserta didik. Ada juga Kak Asdar tentang kebugaran sangat penting membantu memahami konsep kebugaran jasmani secara komprehensif. Oke. Ya, saya berikan penguatan sedikit. Jadi memang pendidikan kebugaran itu perlu digarisbawahi ya, bahwa pendidikan jasmani dan pada umumnya dan pendidikan kebugaran pada khususnya itu seperti yang saya jelaskan waktu tatap muka bahwa tidak bertujuan untuk membugarkan peserta didik, tetapi pendidikan kebugaran itu mengajarkan kepada peserta didik untuk bagaimana menjadi bugar. Jadi kalau dalam pembelajaran PJOK itu tidak untuk jadi bugar ya, karena pendidikan kebugaran kalau untuk menjadi bugar itu kayaknya kurang cukup ya waktunya. Kan untuk menjadi bugar itu minimal 3 kali latihannya dalam 1 minggu, sedangkan PJOK kan cuma 1 kali dalam seminggu. Terkadang juga 2 kali ya, ada mungkin yang 2 kali. Nah, di sini pendidikan kebugaran itu mengajarkan kepada peserta didik bagaimana menjaga
bagaimana menjadi bugar dan bagaimana mencapai dan menjaga status kebugaran mereka serta mengembangkan nilai akan pentingnya kebugaran dalam kehidupan mereka. Jadi di sini menurut saya memberikan motivasi, ya, menanamkan motivasi kepada peserta didik. Kemudian cukup ya untuk pendidikan kebugaran ya. Ada apa atau ada lagi yang mau memberikan pendapat pemahamannya tentang pendidikan kebugaran? Halo? Baik, jika tidak ada, saya akan lanjut. Ini. Selanjutnya, sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model atau SEM? Ini sudah kita praktekkan kemarin di Paros ya, terkait dengan sport education model. Silakan kakak-kakak berbagi pemahaman. Halo. Halo. Ya, silakan Kak Andi. Lanjut. Silakan. Model pendidikan olahraga atau sport education model itu adalah pembelajaran yang mengintegrasikan atau memasukkan olahraga ke dalam kurikulum dengan cara yang lebih mendalam dan otentik. Jadi model pembelajaran ini tidak hanya fokus pada pengembangan keterampilan motorik siswa, tapi juga pada aspek sosial, kognitif, afektif dari olahraga tersebut. Oke, jadi menurut pemahaman Kak Andi terkait model sport education ini kayaknya sudah mendukung ya? Ya Kak. Tambahan lagi dari sport education model ini Kak, siswa ini dapat mengembangkan keterampilan dalam olahraganya, baik itu sebagai peserta dalam kegiatan olahraga ataupun sebagai pelaksana dari kegiatan olahraga tersebut. Oke. Bisa kegiatan ini juga bisa menumbuhkan minat jangka panjang siswa terhadap olahraga. Ya, segitu mungkin Kak. Ya, terima kasih Kak Andi. Ya, jadi memang sport education ini pembelajaran yang membawa peserta didik ke dalam dunia nyata ya. Baik itu berperan sebagai peserta ataupun sebagai wasit, bahkan ada yang sebagai pendukungnya, gitu ya. Sehingga pembelajaran ini dapat menanamkan rasa cintanya terhadap olahraga. Mungkin seperti itu. Baik, Kakak, ada lagi yang ingin membagikan pemahamannya terkait tentang sport education model? Silakan. Ayo, Kakak. Kak Mardiam katanya Kak, ada itu. Ya, silakan. Oh, Kak Muslimin. Ya. Ya, silakan Kak Muslimin. Kalau menurut saya Pak, itu tentang sejauh apa pemahaman education model ini itu di mana memberikan siswa dalam terlibat dalam berbagai permainan seperti olahraga, sepak bola, lari dan sebagainya, dan memberikan pengertian tentang
olahraga apa yang akan dilaksanakan. Itu Pak. Oke, terima kasih Kak Muslimin. Oke, ada lagi? Ayo, siapa lagi? Oke, jadi memang ya, sport education model itu adalah satu pendekatan pembelajaran yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata atau yang otentik di bidang olahraga. Jadi model SEM ini memberikan kesempatan kepada siswa atau peserta didik untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minat peserta didik. Jadi mungkin ada yang berperan sebagai pemain, berarti dia harus mempelajari keterampilannya, taktik, strategi, kemudian ada yang berperan sebagai wasit misalnya, berarti harus memahami aturan. Kemudian ada juga yang berperan sebagai misalnya menjadi tim hore, berarti tanggung jawabnya, wah, ya, sehingga peserta didik dapat mengeksplorasikan berbagai peran seperti pemain, pelatih, ya, manajer, wasit, penonton, bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan seperti jurnalis dan sebagainya. Nah, secara umum tujuan dari sport education model adalah memberikan edukasi kepada peserta didik sebagai pemain dalam arti lengkap dan membantu berkembang menjadi kompetitif ya. Baik, kita lanjut. Yang terakhir ini yang ya, sejauh apa pemahaman saya terhadap asesmen otentik. Nah, ini. Ayo, Kakak memberikan atau berbagi pemahamannya terkait dengan asesmen otentik yang baru-baru kita habis pelajari. Silakan, kakak-kakak. Halo. Ya, silakan Kak Andi. Ya, jadi pemahaman saya terkait asesmen otentik ini Kak adalah cara untuk mengukur kemampuan peserta didik dengan apa tadi itu? Kenapa tiba-tiba saya lupa? Ya. Iya, cara untuk menilai kemampuan siswa dengan cara yang lebih jelas dan relevan. Beda dengan ujian tertulis, asesmen otentik itu mengajak siswa untuk menunjukkan pemahamannya tentang materi yang telah dipelajari. Oke. Oke. Ya, terima kasih Kak Andi. Ya, silakan Kak Muslimin. Kayaknya Kak Muslimin
memberikan pendapatnya. Silakan Kak Muslimin. Kalau menurut saya Pak tentang pemahaman asesmen titik ini itu melakukan pendekatan-pendekatan kepada siswa dalam Ya. menerapkan pengaturan keterampilan di situasi yang nyata, berbeda dengan ujian tulis, sama dengan mungkin tadi Nunya Pak Andi itu berbeda dengan tulisan. Ya. Ya, saya rasa itu Pak saja. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kak Muslimin. Ya. Di kolom chat di sini. Oke, ada juga Kak Asdar, asesmen otentik adalah suatu bentuk penilaian yang dirancang untuk mengukur kemampuan. Kemampuan apa ini? Kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam konteks dunia nyata. Berbeda dengan tes tertulis konvensional, otentik lebih menekan pada proses dan hasil belajar yang nyata sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan siswa secara menyeluruh. Oke, siap. Ya, Kak Suyadnya, menurut saya asesmen otentik adalah proses penilaian yang dirancang untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam penerapan keterampilan yang nyata. Oke. Ya, ini asesmen otentik Kak Ulfa, menurut saya yaitu suatu cara dirancang untuk dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi yang nyata berbeda dengan ujian tertulis. Oke. Nah, jelas ya pemahaman. Jadi pemahaman kakak sudah sangat paham ya, sudah sangat mendukung ya dalam mengembangkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke, ada Kak Agus Mianti di sini. Adalah metode penilaian yang mengukur kemampuan siswa, pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari. Baik. Jadi memang ya asesmen otentik itu adalah proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen yang sesuai dengan dunia nyata ya dan penerapan keterampilan, pengetahuan dan pemahaman yang bermakna. Jadi memang siswa itu dihadapkan dengan dunia nyata ya. Seperti diilustrasikan pada tatap maya yang lalu itu orang lagi main bola ya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak, kita lanjut. Oke. Jadi, tujuan paradigma perubahan diri dalam kelas, perubahan diri dan kelas dalam PJOK yaitu keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi dari modul 1 dan modul 2 ini saya rasa sudah cukup mendukung kakak-kakak dalam nantinya dalam membuat aksi nyata. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk di agenda kita yang kedua, yaitu penjelasan tugas aksi nyata. Jadi, pengantar tugas, setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, Bapak Ibu diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Jadi Bapak Ibu dapat melakukan
dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, selanjutnya refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi refleksinya itu boleh menggunakan model Bartam, ya, atau yang lainnya. Baik, itu pengantarnya kita. Selanjutnya, ini pengantar tugasnya. Jadi, keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Jadi, keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu yang pertama, bagaimana mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang selanjutnya yaitu merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, itu ada 3 aspek yang harus dipenuhi dalam pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, keseluruhan aspek yang tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, membuat rencana yang RPP yang dibuat dengan membuat rencana asesmen otentik. Dan yang kedua adalah rekam video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Jadi rekaman video berisi satu kegiatan pembelajaran awal, kegiatan awal ya. Kemudian yang kedua kegiatan pembelajaran inti. Di sini maksimal 30 menit tanpa diedit. Kemudian kegiatan pembelajaran akhir dan refleksi pasca pembelajaran. Di sini refleksinya itu nanti di LMS ya. Kemudian testimoni peserta didik. Dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan dan perencanaan pembelajaran atau modul RPP dan video yang diunggah. Baik, Kakak, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan, Kak Andi. Batas pengerjaan aksi nyatanya kapan, Kak? Batasnya ini agak lama sih, sedikit, sampai tanggal 18 kalau enggak salah ya. 18. Oh iya. Ya, 18. Siap. Oke. Bagaimana sampai di sini? Oke, Kak. Bisa dipahami ya? Kak, ini. Ya. Ya. Ini 30 menit khusus kegiatan intinya saja ya? Ya, di sini Semua. Kan, ya. Semua dari kegiatan awal sampai boleh, kegiatan penutup. Ya. Boleh. Sama yang kemarin, Kandi. Ya. Ya, boleh. Sama yang kemarin boleh. Oh iya, oke. Oke. Ya, jadi kan di sini Izin, maksimal Pak, ya, bertanya. maksimal 3 menit. Ya, silakan. Itu Pak, kan masih Kak ada Muslimin. video yang lalu. Bisa Pak itu diambil karena sudah ada RPP-nya, modul ajarnya yang diunggah. Kalau yang awal itu, yang lalu itu kayaknya kalau sepemahaman saya tidak bisa, Kak, karena dia kan itu kan keterampilan awalnya. Kemudian ini kan setelah kita belajar dari modul 2 ini, artinya kita sudah belajar, masa itu lagi yang dianukan begitu. Kalau bisa iya, Kak, dianu kembali. Artinya kan bikin video kembali, kita Pak. sudah ikuti materinya, kemudian kita sudah apa namanya lagi itu,
Ya pokoknya artinya adalah perubahan sedikit seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kalau ini maksudnya yang kelima ini testimoni peserta didik, maksudnya itu ya? Oh, testimoni, ya. Bagaimana tanggapannya peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran itu? Nanti Oh, disisipkan berarti saja di akhir dibuatkan di akhir video. Maksudnya ini perasaannya Bahas setelah orang. melakukan. Ya. Perasaannya Ya, setelah bagaimana melakukan perasaan? pembelajaran yang kita lakukan. Kita buatkan dalam bentuk video juga ya. Ya. Oke. Gimana Kak Richard? Oke, siap Kak. Mengerti dan paham. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Kita lanjut. Nah, ini penjelasan teknis aksi nyata. Nah, sini dijelaskan hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Jadi, setelah kakak-kakak mempelajari modul 1 dan modul 2, jadi kakak-kakak di dalam PKG PJOK ini ditantang untuk melakukan tindakan yang nyata, yaitu dengan melakukan aksi nyata. Oke, jadi tujuan pembelajaran khususnya itu yaitu peserta dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Jadi itu ya tujuannya. Kemudian selanjutnya, nah ini di sini. Kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk 1 kali pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Dalam pengembangan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali. Yang pertama dapat memulai dari RPP modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Kemudian pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design. Jadi kakak-kakak RPP-nya apakah sudah sesuai dengan backward design. Jadi ya diharapkan kakak-kakak dalam merancang RPP sebaiknya menggunakan backward design. Kemudian pengetahuan keterampilan sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, implementasikan pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasikan kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial dalam PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Jadi di sini dalam merancang RPP atau modul ajar menggunakan backward design, selanjutnya harus ada artinya pembelajaran diferensiasi bagaimana dapat memenuhi kebutuhan peserta didik serta mempertimbangkan isu-isu sosial yang ada dalam pembelajaran PJOK. Nanti kakak-kakak bisa melihat kembali materinya terkait dengan isu sosial, backward design, kemudian pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan. Jadi apa sumber daya yang ada di sekolahnya silakan dimanfaatkan. Serta merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif yang dapat dimunculkan pada langkah-langkah. Baik, Kak, sampai di sini bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Kak Anto.
Nggak ada, Kak. Sudah jelas. Ya, jelas ya, jelas. Jelas. Oke. Oke, jika sudah jelas, Oke, silakan Kak Suyatnya. Halo Kak Suyatnya, silakan Kak Suyatnya. Halo. Salah tindis kah? Salah tindis kayaknya, Kak. Oke, kita lanjut. Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke, yang selanjutnya menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yaitu model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, atau model pendidikan sport education model. Izin bertanya, izin, kakak izin. Oke, silakan. Halo. Kak Suyatnya. Ini yang bisa tanyakan di dalam mengunggah aksi nyata yang kita buat modul ajar dengan video yang durasi 30 menit. Itu saja yang dibikin, kakak? Ya. Oh iya, makasih kakak. Ya. Oke. Aman ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini kakak-kakak boleh memilih salah satu model. Kan kakak-kakak sudah mempelajari 3 model dalam PJOK kemarin, tatap muka ya. Ada model pendidikan gerak, ada model pendidikan kebugaran, dan ada sport education model. Jadi kakak boleh memilih salah satunya. Kemudian adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP. Jadi dalam RPP juga sudah ada rancangan asesmen otentiknya. Boleh menggunakan self assessment atau penilaian diri sendiri, boleh menggunakan peer assessment, penilaian antar teman ya, boleh menggunakan penilaian guru, berarti guru yang menilai ya. Kemudian unggah RPP atau modul ajar yang sudah dibuat dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas pada LMS sesuai alur yang telah ditentukan sebelum due date pada LMS. Jadi itu ya. Bagaimana sampai di sini, ada pertanyaan kakak-kakak? Atau lanjut ya? Atau mungkin sebentar pertanyaannya. Baik. Jadi ini aspek penilaiannya. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian interaksi yang berpusat pada peserta didik. Ada interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik dengan peserta didik kemudian memberi motivasi dan menampakkan emosi yang positif. Jadi dalam praktek mengajar kakak-kakak di situ harus ada yang pertama menciptakan kenyamanan peserta didik, kemudian adanya interaksi ya, interaksi timbal balik antara peserta didik dengan guru, peserta didik dengan peserta didik. Kemudian pemberian motivasi dan menampakkan emosi yang positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Kemudian yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama yaitu pembukaan proses belajar.
Kemudian yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Kemudian menerapkan pengajaran yang efektif. Adanya pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Kemudian yang kelima, strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi yang lalu kan ditatap muka itu kan ada 11 kayaknya model pembelajaran ya, model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, yang selanjutnya penerapan pembelajaran berbasis model. Kemudian selanjutnya penutupan proses pembelajaran. Jadi ada pembuka, kegiatan inti, dan ada kegiatan penutupnya. Oke, selanjutnya merancang penerapan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang pertama, merancang asesmen otentik. Kemudian yang kedua, menerapkan asesmen otentik. Jadi ada 3 aspek ya yang dinilai: pengembangan lingkungan belajar, penerapan strategi mengajar, kemudian ada merancang asesmen atau penilaian. Selanjutnya refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what, yang sudah dipelajari pada modul 1.1 untuk membantu Bapak Ibu dalam menyentuh 3 tahap refleksi, yaitu di sini tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai modul 2.5. Kemudian tahap kedua yaitu adalah tahap pertanyaan so what, yaitu yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan modul 2.1 sampai 2.5. Kemudian tahap refleksi terakhir yaitu pertanyaan know what, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas. Kemudian isu-isu kontekstual dalam pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Jadi itu terkait refleksi kakak ya. Nah, ini ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Jadi jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jadi dalam proses pembelajaran jangan hanya mendeskripsikan, tapi menjelaskan apa yang terjadi dalam praktik pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu juga harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan dalam memperbaiki. Jadi tidak apa-apa mengakui kesalahan ya. Namun harus dijelaskan juga mengapa hal itu terjadi ya. Misalnya kesalahan teknis, kok bisa hal itu terjadi. Kemudian selanjutnya adalah bersikap selektif.
Jadi Bapak Ibu tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide-ide penting. Jadi yang ditulis adalah peristiwa atau yang penting-penting saja. Kemudian yang keempat, lihatlah ke depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pembelajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses PKG PJOK ini. Jadi itu ya, yang perlu diperhatikan dalam membuat refleksi. Jadi ini rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi rubrik ini nanti ada juga di LMS. Jadi jika misalnya dalam refleksi tahap Watts itu ada tiga kategori, berarti dia mendapatkan nilai sangat baik. Kemudian juga di SOWAT misalnya terpenuhi 3 kategori itu, maka akan mendapatkan nilai sangat baik. Begitu seterusnya. Dan rubrik ini juga ada dalam di LMS ya. Nanti silakan setelah melakukan aksi nyata, silakan kakak kembali lihat rubriknya. Sebelum melakukan refleksi, silakan lihat rubriknya, hal-hal apa yang diminta agar nilai dalam refleksi tersebut menjadi nilai yang sempurna. Baik. Jadi ini lini masa atau alurnya ya, alur dalam pembuatan aksi nyata. Jadi yang pertama yaitu menyusun RPP atau modul ajar. Ini tahap persiapan ya. Kemudian selanjutnya penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Di sini kakak-kakak membuat video atau praktek ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran ya. Rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Jadi 8 hari ya. Hari efektif berarti Sabtu Minggu berarti tidak masuk ya, berarti ya sekitar 10 harian lah. Selanjutnya penilaian karya nyata atau refleksi setelah upload. Kemudian refleksi aksi nyata. Selanjutnya ada refleksi aksi nyata. Jadi inilah alur kegiatan aksi nyata yang akan kakak-kakak lalui. Baik, kakak-kakak sampai di sini ada pertanyaan yang mungkin masih mengganjal di pikirannya kakak-kakak terkait dengan aksi nyata. Silakan, Kak Andi. Ya, jadi ini petunjuk pengerjaannya aksi nyata nanti Kak, ada semua di LMS tentang apa yang akan kita lakukan. Ya, ada. Oh iya. Ada di LMS. Ya ada di LMS ada di LMS. Bahkan rubriknya juga ada. Oh iya. Oke, Izin Pak bertanya. Oke, silakan. Terima kasih Kak Andi. Ya silakan Kak Muslimin. Bisa Pak diunggah 2 kali, misalnya video dulu baru modul ajarnya? Atau Video bersamaan baru modul Pak? ajarnya. Ya. Ya. Kalau sepengalaman saya, Kak Muslimin, mungkin yang bagusnya itu RPP-nya itu diunggah di apa namanya kan ada di situ unggah dokumen upload ya, diupload, kemudian link videonya itu
nanti diunggah di komentar. LMS. Ya, di LMS juga di komentar dia. Di komentar nanti biar gampang saya salin. Atau bisa juga Kak Muslimin kasih drive di drive ya. Di Di drive, Pak, ya. drive simpan di foldernya yang sama tuh, di folder satu folder. Iya. Ya. Satu folder, Iya. kemudian foldernya nanti Kak Muslimin bisa kirim linknya di LMS. Bisa begitu. Oh iya. Oh iya, makasih Pak. Ya. Ada lagi kakak-kakak terkait dengan aksi nyata? Ayo, silakan kakak-kakak. Halo. Tidak ada ya? Ya, silakan Kak Fatmala. Saya tidak mengerti Kak, yang mana semua tanyakan. Iya, iya, iya. Pasir. Email tak? Kenapa tidak matikan Kak? Bufat, Kak Ani, kita pusing ini mau tanyakan yang mana karena banyak sekali. Bagaimana itu modul ajarnya Kak? Dibikin ulang Kak? Bikin Ya. ulang kayaknya. Jadi boleh materi yang itu yang sudah materi apa namanya yang sudah kita unggah, namun kita modifikasi lagi. Oh, Apakah jadi dia menggunakan model pendidikan gerak ataukah model pendidikan kebugaran atau model SEM ya. Bagusnya kalau yang banyak siswanya atau yang bagian SMP mungkin bagusnya SEM sih sebenarnya. Seru dia. Yang tingkat SMP atau yang tingkat kelas 6 boleh lah. Ya. Silakan kakak modifikasi berdasarkan apa yang sudah kakak dapatkan. Artinya kan modul yang sebelumnya kan belum kakak dapatkan ya. Artinya belum ada ilmu, artinya sudah ada dasar, namun belum apa namanya ya dibilang. Artinya ini kan sudah berapa hari ini kan sudah tatap muka, artinya sudah adalah sedikit ilmu yang didapatkan sehingga itu yang diterapkan nanti. Seperti itu tujuannya sebenarnya. oh ya siap-siap Kak. Insya Allah. Ya. Bisa ya materi yang sudah yang kemarin kita ambil, tinggal dimodifikasi sedikit saja mungkin di situ belum ada tentang pendidikan geraknya atau pendidikan kebugarannya, boleh. Atau belum menggunakan backward design, silakan dimodifikasi ya. Oh, berarti kita pilih salah satunya saja ini RPP-nya Pak, atau ke gerak atau kebugaran atau SEM. Ya, boleh. Salah satunya dipilih ya, jangan semuanya. Maksudnya boleh pendidikan gerak, kemudian boleh pendidikan kebugaran atau pendidikan sport education model. Boleh ya. Dari 3 itu pilih salah satunya yang mana dirasa yang paling dipahami dan mudah dilakukan, itu saja yang dikerjakan.
Bagaimana, Kak Mariam? Setuju, Pak. Oke, oke. Oke, saya. Jadi Insya memang di Allah. sini ungkapkan memang unek-uneknya terkait Ba- dengan banyak aksi nyata ini. banyak kurasa sama tanyakan tapi enggak ku tahu apa. Ya silakan sambil berpikir sambil bertanya, silakan. Kak Rika mungkin. Kalau yang Ya. terkait pendahuluan dengan penutup, nggak usah terlalu bertele-tele ya. Maksudnya singkat saja. Intinya fokusnya ke kegiatan inti itu saja. Ya, boleh. Yang biasa banyak absen pi lagi apa semua, dan nggak usah terlaluan mungkin nih. Ya. Cukup 5 menit saja lah, durasi 5 menit. Ya, cukup. Silakan Kak Rikar nanti atur sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Yang penting kan di sini sudah dijelaskan apa namanya sesuai dengan rubriknya yang ada, toh? Paham. Ya. Iya. Silakan mungkin siapa lagi, Kak Maria mungkin, karena banyak yang ingin ditanyakan. Ya, silakan saja, tidak apa-apa. Atau yang lainnya? Kita diskusi santai saja ini. Karena tidak ada tugas hari ini. Jadi kita bisa berdiskusi santai terkait persiapan aksi nyata. Aksi nyata. Berarti yang mau diunggah ini Pak cuma 2, yang modul ajar dengan video. Ya, modul ajar dengan video. Hanya 2. Ya, gimana? Ada mungkin Kak Ulfa kayaknya ini dia. Silakan Kak Ulfa. Ada yang ingin disampaikan? Dia menceret itu Pak, lagi makan jagung terus jadi dia menceret kayaknya. Ya. Kau bertanya dulu Pak. Tidak ada yang mau tanyakan karena jelas dia bilang Pak Fasil. Jelas ya. Ya. Mungkin ada yang sudah mengunggah yang membuat video untuk yang ya. Yang PPG Pak. PPG. Ya. Kasih kemudahan Pak. Tidak kasih angki. Oke lah yang PPG kan kayaknya sudah diterapkan juga itu ya. Ilmu-ilmu yang didapat dari dari ini PKG ini mungkin juga ada yang diterapkan ya. Ada ya? Kalau saya Kak ada sedikit berbeda. Oke, ada ya. Baik, kalau ada mungkin nanti diubah saja. Silakan Kak share-nya. Ini Kak, saya mau tanyakan. Kita kan membuat video sudah modul ajar. Nah, terus dalam modul ajar di kurikulum Merdeka atletik di sini tidak ada tolak peluru, semua angkat materi tolak peluru. Bisakah itu? Maksudnya? Di dalam kurikulum Merdeka atletik tolak peluru kan tidak ada di dalam pembelajaran sekarang. Yang adanya itu adalah lari jarak pendek. Tapi saya mau ambil materi tolak peluru. Bisakah dipakai itu? Boleh. Jadi begini Kak ya. Dalam kurikulum Merdeka itu kita sebenarnya dibebaskan dia. Kita dibebaskan dalam kurikulum Merdeka itu memang sih tidak semuanya ada olahraga. Begini. Dalam kurikulum Merdeka itu cabang olahraga itu hanya dipinjam sebenarnya Kak. Oh iya. Yang terpenting di situ kan di CP itu kan adalah bagaimana tujuan dari CP itu terlaksana. Apakah misalnya CP-nya itu adalah gerakan fundamental.
Nah, melalui gerakan tolak peluru apakah ada fundamentalnya? Jelas ada ya. Iya ada. Misalnya itu. Nah, bisa. Oh iya, Jadi siap. dalam Iya. kurikulum Merdeka itu cabang olahraga itu hanya dipinjam sebenarnya. Oh iya Kak, siap, siap. Ya. Jadi boleh sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ada. Misalnya tujuannya tentang bagaimana mengamati peserta itu dapat memahami gerakan fundamental misalnya. Dengan melalui apa dia? Melalui tolak peluru misalnya kan? Oh iya. Ya boleh. Boleh nanti tujuan pembelajarannya disesuaikan nanti dengan tolak peluru misalnya kan? Seperti itu. Iya, siap Kak, siap. Iya. Makasih Kakak. Bisa. Uang bisa tapi tidak. Ya, mungkin untuk yang PPG, mungkin yang piloting 3 ya. Iya. Kayaknya kan sementara buat video ya, sudah buat video ya. Sudah, yang saya ambil atletik lari jarak pendek sesuai pembelajaran yang berjalan profilnya sekarang. Saya gunakan, saya angkat. Oke, karena yang piloting 3 ini karena sudah membuat video, ya saya kasih juga keringanan ya, mungkin silakan kakak itu saja yang diunggah ya. Tapi sama waktu yang 30 menit pas juga materinya atletik perekaman, itu juga kena di kelas yang lain. Sama juga kemarin saya mengambil link. Itu juga? Iya. Karena sekalian supervisi ya, saya ambil 2 kali. Kan dengan kelas yang berbeda. Siap. Jadi sekarang saya mau ganti lagi materinya, saya mau angkat lagi itu yang atletik tolak peluru. Oke, boleh. Tapi dalam profilnya itu silat panduannya tapi tidak masuk dia, yang ada atletik jarak pendek. Kalau memang bisa, nanti saya rubah lagi itu, saya ganti untuk perkampenya dengan modulnya atletik tolak peluru semua angkat. Gitu kita. Boleh. Silakan. Oh iya. Itu saya tekankan bahwa di kurikulum Merdeka itu cabang olahraga hanya meminjam saja dia. Artinya yang penting dia tercapai apakah dengan tolak peluru bisa tercapai tujuan pembelajaran itu. Seperti itu dia Kak Suyatnya. Iya Kak, ya siap. Makasih Kakak. Oke, sama-sama. Bagaimana? Jadi maksudnya bisa gitu Pak? Yang Ya. video. Boleh lah. Untuk yang Boleh, piloting 3 ya. Iya, terima kasih Pak. Apalagi saya lain ukinku Kak, lain juga yang saya pakai PJOK, jadi mau harus tag video berkali-kali kalau begitu. Tag video ukin lain, PJOK lain, jadi tidak apa-apa Ji. boleh kayak yang dulu saja diupload supaya tidak tag lagi. Kapan malah apa ukinnya? Bahasa Inggris Kak. Bahasa Inggris ya? Yes. Berarti harus ya. Karena bukan PJOK. Iya. Tapi yang dulu kan yang saya bikin PJOK Ji. Tapi yang untuk ukinku baru-baru saya tag video itu bahasa Inggris. Terus kalau mau bikin lagi tag video, Kak kayaknya saya sudah tidak sempat, apalagi mau ujian nih. Oh iya. Silakan. Boleh Kak? Tidak usah pakai nanti di testimoni. Komunikasikan nanti. Oh iya, siap Kak. Bagaimana? Kalau saya Kak, ya. Saya juga kan piloting 3. Oke. Yo ukinku bukan dalam bentuk keterampilan gerak. Saya diskusi dalam ruangan. Diskusi. Iya. Berarti kebugaran ya? Bukan lari jarak pendek, tapi dalam hal ini teori teori diskusi dalam kelas yang saya terapkan, tidak praktek di lapangan. Itu ya. Oke, berarti masuk keterampilan gerak ya? Iya. Oke, silakan saja Kak. Ya. Ada lagi? Mungkin yang ingin disampaikan? Silakan. Mungkin Kak Maryam mungkin sudah menemukan unek-uneknya kembali. Silakan Kak Maryam. Cukup Pak, cukup. Cukup ya. Oke. Bagaimana yang lainnya? Kakak-kakak yang lainnya?
Aman ya, tidak ada yang ingin disampaikan? Halo? Tidur semua kayak ini. Aman, Kak. Tidur semua nih kayaknya yang laki-laki, Kak. Ya. Miranya perempuan yang bertanya, laki-laki dari tadi. Iya. Ayo, silakan. Kayaknya sudah clear ya unek-uneknya ini. Tapi tunggu dulu Pak, ada yang saya tanyakan lagi. Ya, silakan. Bertanya ini deh orang. Kan kita bilang tadi video kan ada yang sudah diupload toh Pak, yang 30 menit sebelum awalnya. Ya. Nah. Ya. Terus kita bilang harus berbeda. Ya. Nah, jadi pertanyaanku Pak, kan yang dulu kan permainan kasti. Yang sudah saya upload dulu. Ya. Iya, PPG ku yang mau saya ambil kasti enggak apa-apa lagi, Pak. Tidak, Ji, maksud saya begini, berbeda itu maksudnya dalam artinya sentuhannya, metodenya, caranya mengajar itu yang berbeda maksud saya. Bukan materinya yang beda. Boleh materi yang kemarin diambil, ya, toh? Boleh materi yang lalu diambil. Ya. Kemudian mungkin dalam metodenya kan di situ sudah dijelaskan bahwa mungkin yang piloting 3 mungkin ini kan hanya menyesuaikan saja nanti RPP-nya ya. Iya, Pak. Ada asesmen otentiknya, silahkan diisi dimodifikasi ya. Yeah. Asesmen otentiknya bagaimana, kemudian backward design-nya juga. Kalau bisa backward design-nya kan di dalam kan backward design itu ada CP-nya, ada tujuannya. Setelah tujuan kemudian langsung dia asesmen, baru langkah-langkah. Iya. Itu aja. Oh iya Pak, siap. Nanti di tujuannya, kemudian langkah-langkah ya. Iya. Itu aja yang mungkin didesain. Oke. Bagaimana? Aman ya? Kakak-kakak, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Ya, Pak. Oke, jika nanti ada mungkin kakak-kakak bisa hubungi saya lewat grup atau chat pribadi, silahkan. Saya juga ingin mengingatkan kakak-kakak terkait tugasnya. Ini kan sudah mau hampir penghujung ya. Jika bisa, ya silahkan kalau jika sempat ya silahkan dikerjakan tugas-tugasnya, karena saya kasih bocoran sedikit bahwa nilainya kakak-kakak sudah 80%, artinya sudah hampir lah, sudah mendekati amat baik lah. Jadi disayangkan kalau gara-gara hanya satu tugas yang menyebabkan kakak-kakak jadi tidak lulus atau bagaimana. Kan sayang tuh kalau pekerjaannya yang sudah 3 bulan itu tidak gugur gara-gara satu saja. Adakah tidak lulus, Pak? Artinya bukanlah seperti itu. Artinya Enggak, apa? Tidak apa-apa jika kalau ada di Cemani tidak lulus kalau kita sendiri. Artinya begini, jangan sampai nantinya
kan ini berkelanjutan. Siapa tahu berkelanjutan toh, jangan sampai ada yang nanti yang ingin menjadi fasil, ya, fasilitator. Jelas salah satu penilaian jelas ini. Kalau Terus bisa Kak, saya juga ya tampilkan saja Kak yang siapa-siapa yang Oh, iya. belum kerja tugas, mungkin supaya mengingatkan juga kita, jangan sampai kita juga terlupa ini. Lupa Oh, iya, kerja iya, iya. tugas. Bisa tampil apa-apa kira-kira tugas yang belum kita kerjakan dari Oke, semua. oke, siap. Nanti saya Kak, akan ditunggu. tampilkan. Terus itu saja apa namanya? Ya, kalau bisa ya kerjakan tugas sebisa mungkin ya. Artinya saya juga kalau tidak ada tugasnya apa yang saya nilai. Karena tambah-tambah. Iya, kan begitu ya. Kopi ya. Ya, bisa mungkin sajalah kita kondisikan. Oke. Aman Kak, tugas aman. Karena tugas selanjutnya itu ini kan aksi nyata ini agak berat juga ini tugasnya ini. Kapan kita numpuk-numpuk ya. Kasihan juga saya sebenarnya. Tinggal ini Kak, tinggal aksi nyata saja. Ya. Kalau aksi nyata, ya memang agak berat sih ini aksi nyata karena membuat video lagi. Lebih berat dari PPG sebenarnya ini kita punya PKG ini. Berat memang Pak Saku ini. Iya. Enggak berat sih. Sesuai kemampuan. Tidak berat karena dia tidak jalani dua-dua. HP ku saya merasa berat sama video kan merasa mati. Iya. Kita belikan juga kasihan minuman siswa. Soalnya ya. Harusnya mulai eksekusi. Karena tag-nya itu biasanya diulang-ulang. Oh, Kita sudah aman. Ya. Bagus kan kayaknya permainan kasti kalau SMP. Jika ada jarum yang patah, ya bagus kalau jangan SMP main kasti. Yang dengarkan dulu nunggu pantunku. Ya silakan. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Aye. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Anunya ya ini. Cakep. Sama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Jadi itu ya pantunnya malam hari ini. Untung bukan gadis yang bicara. Ada ibu. Masih ada itu. Bukan gadis. Oke, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya kakak-kakak pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, bagaimana Terima kasih. kemarin? Harus tidak terlambat jadi kerja.